Selanjutnya adalah studi kasus menjual produk asuransi, yaitu asuransi jiwa dan kesehatan. Di luar produk pembiayaan tadi, Ahmad juga menjual produk asuransi melalui Mandiri Aksa General Insurance. Salah satu kliennya Ibu Rini adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin mempersiapkan keuangan untuk masa depan keluarganya. Ibu Rini ingin membeli produk asuransi jiwa dengan manfaat tambahan berupa asuransi kesehatan. Di sini Ahmad menawarkan dua produk. Yang pertama, asuransi jiwa tradisional, yaitu memberikan manfaat uang pertanggungan sebesar 1 miliar rupiah jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, asuransi unit link, berupa kombinasi asuransi jiwa dan investasi, di mana sebagian premi dialokasikan ke instrumen investasi seperti reksadana. Berikut penjelasan Ahmad kepada kliennya Ibu Rini. Premi ada 500.000 per bulan untuk asuransi jiwa tradisional dan 1 juta per bulan untuk unit link. Manfaat adalah bila terjadi kematian, maka keluar uang pertanggungannya. Serta manfaat kesehatan seperti rawat inap hingga 2 juta rupiah per hari di rumah sakit terkena. Serta manfaat rawat inap hingga 2 juta rupiah per hari di rumah sakit terkena. Reasuransi adalah sebagai berikut. Jadi, setiap asuransi dia melakukan mengasuransikan ulang. Jadi double asuransi nih. Kalau ternyata ada apa-apa, ada klaim, maka ada bandarnya juga nih, grosirnya nih, 2 kali nih yang megang. Akibatnya nggak seberat itu ditanggung oleh si perusahaan asuransi. Ya, mereka mengasuransikan ulang atau reasuransi ke tempat lain. Ahmad menjelaskan hubungan unit link kepada Ibu Rini karena selain memberikan proteksi asuransi, ia juga mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai investasi alias ada uang tambahan. Selanjutnya kita akan membahas produk fintech P2P lending. Ya. Nah, apa sih itu P2P lending? Person to person, orang ke orang. Ternyata perusahaan agensi tempat Ahmad bekerja juga bekerja sama dengan platform fintech seperti Coinworks untuk menawarkan P2P lending kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat atau ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi ada seorang investor bernama Bapak Adi yang mencari alternatif investasi dengan potensi imbal hasil yang tinggi. Ahmad menawarkan skema P2P lending dengan imbal hasil 12% per tahun. Berikut penjelasan Ahmad kepada Bapak Adi kliennya. Pertama, minimum investasi adalah 1 juta. Imbal hasil adalah 12% per tahun tergantung pada profil risiko peminjam. Ya, ada kemungkinan gagal bayar, namun platform fintech biasanya memiliki sistem rating risiko untuk setiap peminjam. Ahmad menjelaskan bahwa meskipun lebih beresiko dibanding deposito bank, P2P lending melalui fintech seperti Coinworks memberikan potensi imbal hasil yang jauh lebih besar. Ya, 12% besar loh. Ya, sementara kalau tabungan biasa nggak seperti itu. Bahkan umumnya deposito cuma 6%, bahkan dikasih bonus 7%, ini 12%. Namun resikonya adalah ketika si peminjam ternyata karena satu lain hal mengalami kesulitan keuangan tidak bisa bayar. Nah, ini akan memiliki kemungkinan resiko tersebut. Namun resiko ini bisa diasuransikan. Selanjutnya, Ahmad selain bekerja dengan lembaga keuangan besar, agensinya juga bekerja sama dengan produk koperasi simpan pinjam. Salah satu koperasi yang sering dia tawarkan adalah koperasi simpan pinjam Sejahtera Yuk. Studi kasusnya ini adalah sebagai berikut. Pak Ahmad punya klien bernama Bapak Dani, seorang petani yang membutuhkan pinjaman untuk membeli pupuk dan peralatan pertanian. Ahmad menawarkan pinjaman dari Koperasi Sejahtera dengan bunga 1% per bulan. Penjelasan Ahmad kepada kliennya adalah jumlah pinjaman hingga 50 juta rupiah, bunganya 1% per bulan. Ini lebih rendah daripada pinjaman bank atau leasing, ya, yang kadang-kadang biayanya lebih besar. Kenapa? Karena ini dari koperasi, di mana koperasi ini memang memberikan kemudahan buat orang-orang yang petani namun sulit mendapatkan jaminan dan keleluasaan dari bank. Syarat pengajuan adalah menjadi anggota koperasi dan membayar iuran keanggotaan sebesar 100.000. Kenapa begitu?
karena anggota koperasi lah yang berhak mendapat pinjaman dari koperasinya. Kalau bukan anggota koperasi, tak boleh. Ahmad menekankan bahwa koperasi menawarkan proses yang lebih mudah dan bunga lebih rendah, terutama untuk masyarakat pedesaan seperti Bapak Dani. Ahmad juga bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas untuk menjual produk investasi seperti reksadana. Kliennya Ibu Lia tertarik untuk memulai investasi dengan modal kecil. Ahmad menawarkan reksadana di pasar uang sebagai produk yang cocok untuk Ibu Lia yang baru belajar memulai investasi dan ingin meminimalkan resiko alias belum siap dengan investasi beresiko tinggi. Ahmad menjelaskan kepada kliennya, Ibu Lia, modal awal adalah 100.000. Jenisnya adalah reksadana. Reksadana pasar uang yang diinvestasikan ke instrumen berisiko rendah seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Potensi imbal balik adalah sekitar 4-6% per tahun, lebih tinggi daripada tabungan biasa yang cuma 2-3%. Ahmad menjelaskan bahwa reksadana pasar uang adalah pilihan tepat bagi investor pemula seperti Bu Lia karena risikonya relatif rendah dan dapat dicairkan kapan saja. Selanjutnya adalah studi kasus menjual produk dana pensiun. Ahmad juga berkolaborasi dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK untuk menawarkan program pensiun kepada nasabah yang ingin mempersiapkan hari tuanya. Beliau memiliki seorang klien, Pak Agus, seorang karyawan perusahaan swasta yang ingin mempersiapkan dana pensiun dengan iuran bulanan. Ahmad menjelaskan kepada Pak Agus, iuran bulanan 500.000. Program pensiun adalah iuran pasti di mana dana pensiun Pak Agus akan tergantung pada hasil investasi dana yang dikelola oleh DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Manfaat pensiun dapat diambil saat usia pensiun atau dalam kondisi tertentu seperti terjadi kecelakaan dan kecacatan. Ahmad menjelaskan bahwa program pensiun ini akan membantu Pak Agus mempersiapkan masa pensiun yang lebih terjamin dengan kontribusi bulanan yang terjangkau. Dari sini kita lihat begitu banyak produk lembaga keuangan, begitu banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk yang berbeda-beda untuk situasi yang berbeda-beda, mulai dari bank, pembiayaan, asuransi, fintech, koperasi, sekuritas hingga dana pensiun. Sebagai seorang profesional, Ahmad harus mampu memahami setiap produk dengan baik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dari nasabah. Bila suatu ketika mahasiswa ingin menjadi konsultan yang melakukan advice atau saran bagi pembiayaan kliennya atau bagaimana mengoptimalisasikan keuangan dari bisnis kliennya, maka memahami produk keuangan serta industri dan lembaga keuangan wajib hukumnya bagi Anda. Demikian studi kasus kita. Mari kita masuk ke materi pelatihan kita di video selanjutnya.